Pada hari ini kami akan tetap menyampaikan update dari perkembangan kinerja gugus tugas nasional dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini, yang datanya kami himpun dari seluruh gugus tugas di tingkat provinsi dan kemudian kita kompilasi terkait dengan kinerja sampai dengan hari ini. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa sejak WHO mendeklarasikan bahwa dunia dalam situasi pandemi COVID-19, maka Presiden langsung membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020 dan kemudian juga ditindaklanjuti dengan pembentukan gugus tugas yang serupa di tingkat provinsi dan kabupaten kota oleh masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga dinyatakan oleh pemerintah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah bencana nasional yang kemudian harus menempatkan semua unsur yang berada di negara ini, baik pada kelompok penyelenggara negara, baik yang berada di masyarakat maupun yang berada di dunia usaha, untuk bersama-sama terpadu dalam satu sistem yang terkoordinasi, terintegrasi, dan terkolaborasi menangani COVID-19 ini. Kemudian arahan di dalam kaitan untuk menjalankan strategi penanganan COVID-19 ini juga sudah dilakukan dan ditegaskan oleh Presiden. Di antaranya adalah melaksanakan pemeriksaan secara masif. Ini menjadi suatu komponen yang sangat penting karena salah satu penyebab dari sebaran COVID-19 di tengah masyarakat adalah adanya kasus positif yang berada di masyarakat. Oleh karena itu kita harus secara masif mencari kasus ini dan kemudian melaksanakan isolasi. Saat ini kita sudah melakukan tes di banyak sekali laboratorium. Kapasitas kita akan kita kejar menuju ke 10.000 sampel per hari dan tentunya dinamika untuk menuju ke sana terus kita kejar, mudah-mudahan dalam waktu yang secepat-cepatnya kita bisa menuju ke 10.000 sampel atau spesimen per hari bisa kita periksa. Kemudian yang berikutnya adalah kita mendidik masyarakat di samping di dalam rangka menjalankan kebijakan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, diupayakan tidak keluar dari rumah, maka di dalam konteks untuk mendapatkan layanan konsultasi di bidang kesehatan, maka promosi kesehatan melalui telemedicine kita gunakan. Sudah lebih dari 300.000 orang yang memanfaatkan layanan online ini juga akan mengurangi risiko bagi terpaparnya penyakit ini pada saat melaksanakan antrian atau pada saat menuju ke rumah sakit karena kita tidak bisa menjaga sepenuhnya kontak dekat. Ini yang menjadi lebih penting karena konsultasi medis terkait dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Sebagai contoh adalah penyakit tidak menular kronis yang selama ini diderita oleh sebagian saudara-saudara kita. Secara kontinu, secara terus-menerus harus melaksanakan konsultasi medis. Nah, inilah yang kemudian kita siapkan dalam bentuk layanan-layanan telemedicine. Kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga pada masalah yang lain. Kita menyadari bahwa ini juga menimbulkan banyak kesulitan yang diderita oleh saudara-saudara kita karena aktivitas kehidupan ekonomi sehari-hari mereka yang kemudian terputus, kemudian juga kesempatan untuk bekerja juga berkurang dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam rangka untuk membangun jaring pengaman sosial, maka diperlukan adanya data yang akurat, yang transparan terkait dengan dampak yang ditimbulkan. Di samping juga diperlukan penjelasan kepada masyarakat yang detail tentang COVID ini dengan menggunakan berbagai media, baik melalui website resmi covid19.go.id, kemudian juga melalui saluran-saluran yang lain. Oleh karena itu, kita harus mengikuti ini dan kemudian ini adalah upaya yang paling baik untuk menghindari berita-berita yang menyesatkan, yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hanya menimbulkan kegelisahan saja. Saudara-saudara, sampai dengan tanggal
hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 128.383 dari 92.976 orang. Kasus positif bertambah 367 orang sehingga menjadi 12.438 orang. Kasus sembuh bertambah 120 orang sehingga menjadi 2.317 orang. Kasus konfirmasi positif yang meninggal bertambah 23 orang sehingga menjadi 895 orang. ODP akumulasi sejak awal Maret adalah 240.726 dan sebagian besar lebih dari 200.000 sudah selesai pemantauan dan kondisinya baik. PDP ada 26.932 orang, kami akumulasi datanya dari provinsi, sebagian besar juga sudah selesai penanganan dan ternyata bukan kasus COVID-19. Kemudian 350 kabupaten kota, ini dimanai hampir semua kabupaten kota sekarang terdampak, artinya tersebar luas di 34 provinsi, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pasien sembuh sudah 2.317 orang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, upaya kita untuk menurunkan jumlah pasien yang tertular, untuk menurunkan jumlah kasus yang meninggal, ini hanya bisa berhasil manakala kita benar-benar patuh dan disiplin untuk bersama-sama menjalankan instruksi pemerintah. Dimulai dari tetap tinggal di rumah, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, sampai dalam komunitas yang lebih besar dalam konteks PSBB. Hanya ini cara kita kalau mau menurunkan kasus ini. Kita optimis bahwa ini bisa kita lakukan bersama-sama. Karena kita yakin bahwa kita masih mampu untuk melaksanakan gotong royong dan bersatu. Kita masih mampu untuk secara terus-menerus tanpa terputus melawan COVID-19. Kita masih memiliki komitmen yang kuat, mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintahan desa, sampai ke RW, ke RT, sampai keluarga. Kita mampu melakukan ini, saudara-saudara sekalian. Mari kita komitmen bersama untuk mengendalikan ini sehingga di bulan Agustus kita betul-betul sudah bisa merasakan kemerdekaan kita dari tekanan pandemi COVID-19. Ini adalah perjuangan kita. Bukan orang lain yang bisa menyelesaikan permasalahan ini, hanya kita. Dengan modal yaitu gotong royong dan kebersamaan.